Oke, jadi sebelum masuk pada tema pokok bahasan tentang clear up shop, yang saya maksud dengan clear up shop itu yang seperti gini ya. Jadi clearnya sudah nggak mengkilap atau kayak terlalu tipis banget ya. Ini karena penyebabnya kebanyakan thinner bisa, atau mungkin lapisan base coatnya yang lembab, tebel, terus langsung ditimpa dengan clear coat, kejadiannya akan seperti gini. Menurut informasi dari yang punya motor, ini media umurnya baru 2 bulan di deco dan kondisinya seperti gini. Kalau saya identifikasi, ini kayaknya terlalu banyak campuran thinner ketika aplikasi clear coat, dan juga epoksinya yang belum kering ideal, jadi masih lembab. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ada beberapa bagian yang pecah, terus ternyata terdapat epoksi, ternyata epoksinya masih kenyal, terlalu ketebalan, naiknya base coat terlalu cepat. Akhirnya terjadilah clear up shop atau clearnya nyerap ke bawah, sehingga clear coatnya dilihat nggak manis kembali. Hari ini tanggal 28 Januari jam setengah 10 pagi, kita start kerja. 28 Januari kita start kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Aku akan sedikit menceritakan kegiatanku beberapa hari ini ya. Jadi ini ceritanya, media datang Jumat sore. Sore itu sempat tak protoli tapi sebagian. Lanjut Sabtu pagi itu ku protoli total, terus naik proses sanding, lanjut proses sanding ya. Lanjut proses sanding. Rencananya hari ini mau langsung kita tembak dan kita clear coat langsung. Tantangannya di sini adalah media ini bekas repaint, terus umurnya masih 2 bulan. Kalau nggak salah 2 bulan, nggak ada, kurang dari 2 bulan lah. Informasi dari yang punya seperti itu. Ketika kita mendapati media seperti gini, kira-kira langkah apa yang perlu kita ambil supaya mendapatkan hasil ya yang selamat dulu, terus hasilnya tidak mengurangi dari kualitas? Bagaimana yo? Tentunya pemilihan grade amplas penting. Terus kita coba main nggak pakai epoksi karena kita ngejar cepat ya. Jadi ada beberapa media yang saya epoksi hanya menutupi media berkas baret atau luka. Untuk tentang proses dempul dan sebagainya nanti tak upload sendiri di uploadan selanjutnya. Yang mau kita bicarakan adalah di sini kenapa saya aplikasi ini nggak pakai epoksi malahan, padahal ini medianya kan media bekas cecetan, meskinya kan rawan untuk keriting, rawan untuk meruntus, atau bahkan biasanya di clear coat meruntus tapi ditembak cat aman. Nah di sini siapa tahu dari pengalaman ini ada ilmu yang bisa diambil dari teman-teman pemula. Saya senior wis nggak tak ceritani lah. Oke, jadi pertimbangan saya di sini nggak pakai epoksi adalah satu, absorb ketebalan. Berdasarkan dari pengalaman saya untuk media yang berbahan ABS tanpa ada dempul di bawahnya ya. Misalkan sudah pernah dicat seperti gini satu kali, terus ternyata ada epoksi di bawahnya. Ketika kita epoksi kembali, kalau epoksinya ya kita ngomong aja epoksi yang abal-abal, tentunya ketebalannya akan lebih, dan jangka panjangnya ketika panas hujan karena suhu cuaca dan sebagainya, itu akan timbul gelembung-gelembung, atau orang biasanya menyebutnya catnya bisulan ya. Catnya bisulan itu efek karena mungkin pemilihan epoksi yang salah, atau kualitas dari epoksinya yang kurang maknyus, dan juga ketebalannya yang terlalu over sehingga memuai, terus timbul masalah kunat, gelembung-gelembung seperti bisulan. Jadi ini media langsung saya tembak base coat tanpa menggunakan epoksi, tanpa menggunakan warna dasar. Ya warna dasar ada sih sebenarnya yang saya pakai pada beberapa titik yang amplasannya memang terpaksa jebol, jadi kelihatan epoksinya, sehingga saya tutup kembali dengan warna hitam tipis hanya pada bagian itu, jadi nggak full total. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya cat yang mau kita lapiskan di atas clear coat yang lamanya tidak terlalu tebal. Kalau bisa aplikasi cat yang tipis, tidak terlalu tebal, ya tentunya nanti clear coatnya kita akan dapat daging karena mengurangi absorb, seperti halnya rumus kocluk lagi ya, lagi-lagi rumus kocluk yang dulu sempat saya bahas. Untuk warna ini tadi aku sampai lupa. Warna yang dipinginkan dari customer saya adalah warna
Ini dari katalognya Autoglow. Kebetulan aku di sini nggak ada catnya, jadi ngoplos sendiri pakai cat PU, cat glue sendiri. Yang kita mainkan warna pearl gold, jadi mutiara gold PU campur dengan mutiara merah sedikit, terus kemudian tak tambahi sama marron sedikit untuk mendapatkan bias merahnya. Jadi untuk warna dengan unsur partikel yang banyak, kalau kita pakai dasar warna hitam itu cepat gampang nutup. Itu satu sisi yang diuntungkan dari pekerjaan ini saya. Misalkan kita pakai warna dasar silver, yo tentunya daya tutupnya akan lebih tebal satu. Terus dari kondisi media yang pernah di repaint naik ke warna silver duluan sebagai dasar, itu sudah kerugian ya, kerugian ketebalan yang jelas. Selain kerugian duit yang kelihatan, juga kerugian ketebalan. Jadi ketika nanti kita aplikasikan clear coat di atasnya, tentunya absorbnya akan banyak. Terus yang saya bicarakan lagi di sini adalah tentang teknik aplikasi catnya. Jadi ini karena medianya nggak ada pakai warna dasar, jadi dari clear yang bawaan cat lamanya langsung saya gunakan sebagai dasar supaya untuk mengurangi resapan ya. Teknik aplikasi catnya mixing rasio tetap ideal lah. Yo nggak terlalu kental, ya bisa dibilang encer. Dan mungkin sekarang pertanyaannya seperti gini, ketika kita mendapati media bekas repaint seperti gini terus mixing rasio catnya encer, apakah resiko untuk keriting meruntus ini tidak terlalu besar? Ya tentunya resiko keriting akan lebih besar. Tapi kenapa di sini tak buat encer? Yo supaya daya rekat cat yang baru dengan clear coat yang lama itu bisa lebih rekat ya. Terus tekniknya nembaknya supaya dapat selamat nggak keriting ada pada speed atau kecepatan. Makanya tadi videonya nggak saya percepat atau perlambat, nggak, real seperti itu apa adanya. Tujuannya apa ya? Supaya mendapatkan daya tutup lapis per lapis tapi tidak terlalu basah, karena ini catnya encer. Mungkin teman-teman paham ya. Atau sederhananya begini aja, teman-teman lihati aja di channelnya Sontoloyo Painter lulusan Universitas Oxford yang di video yang kemarin ya. Tekniknya persis seperti itu. Cuman kalau di sini saya nggak pakai jeda ya, ada sih beberapa panel yang pakai jeda karena mungkin nembaknya terlalu basah, tapi ada beberapa bagian yang tanpa menggunakan jeda karena kita nembaknya bisa langsung tetap kering terus ya. Identifikasi kering dan enggaknya itu pada permukaan cat yang ditembak itu kelihatan. Misalkan oh ini terlalu becek, berarti mengkilap, kita istirahat dulu, ganti media lain. Tapi kalau kita bisa sekali proses langsung aplikasi shower tipis-tipis sampai halnya dengan nutup, itu lebih cepat pekerjaannya. Jadi tetap dapat lapisan cat yang tipis tapi nggak terlalu lembab, sederhananya gitu. Berikutnya lanjut ke proses aplikasi clear coat. Jadi kurang lebih jeda 1 jam langsung kita aplikasikan clear coat karena ini catnya cat PU ya. Untuk clear coat teman-teman sudah melihat tadi saya pakai mixing rasio thinner kalau nggak salah 20-30% lah, mentok di 30% antara itu. Clear coat 21 20 10-nya Autoglow saya tembak langsung basah, tapi jeda flash off-nya ya kurang lebih 5 detik lah. Ini video nggak saya potong-potong ya, jadi saya flash off cuma sebentar langsung saya tembak basah. Apakah nggak kritik mas? Ya sederhananya seperti pembahasan yang kemarin, ketika catnya sudah aman, kalau kita clear coat tentunya aman. Terus gimana caranya? Kuncinya pada thinnernya jangan banyak-banyak, ini 25% ini tetap di bawah TDS. Terus nembaknya supaya nggak mendapati jeruan yang banyak, ini spray gunnya saya tak pakai sama seperti halnya channel sebelah ya, tapi nozzle yang tak pakai di sini 10. Nembaknya supaya dapat flat ideal, terus nggak rawan meler adalah berani nembak mepet. Kalau takut meler berarti speednya yang cepat. Kalau teman-teman nembaknya dari jauh terus pakai flash off thinner banyak, itu malah akan rawan keriting. Jadi ini menjawab pertanyaan, tak ulang kembali, teman-teman yang sering base coatnya aman, aplikasi clear coat ternyata keriting karena satu mungkin catnya lembab belum siap ditembak clear coat, yang keduanya karena kebanyakan thinner. Resikonya selain keriting ya absorb seperti halnya di awal video tadi yang sempat saya bahas. Oh ya, di sini saya akan sedikit bahas tentang clear coat jeruk ya, atau jeruan pada clear coat. Pengaruh
jeruk dan nggak jeruk atau flat ideal ini, pengaruh lainnya adalah pada base coatnya. Kalau base coatnya nggak siap ditembak clear coat atau kita belum menemukan permukaan yang benar-benar rata pada base coatnya, dalam tanda kurung mungkin base coatnya naik turun atau mungkin masir dan lain sebagainya, atau rongganya terlalu banyak karena mixing rasionya terlalu kental misalkan, itu juga berpengaruh pada jeruan clear coat. Kalau teman-teman penasaran, lihat juga di channel sebelah, channelnya lulusan Universitas Oxford ya. Di situ dibahas lengkap tentang bagaimana persiapan base coat sebelum naik clear coat supaya mendapatkan hasil tembakan yang flat ideal. Sama persis teknik yang saya aplikasikan pada media ini, sama persis. Teman-teman silakan ke sana, lihat aja supaya lebih detail. Jam 16.24 setengah 5 18 Januari, pekerjaanku rampung semua, pas juga clear coatnya juga habis. Tadi makanya kita pakai yang mini jet. Kenapa? Kalau pakai finer core agak terlalu boros ya, dia memang full size ya. Jadi aku pilih SATA untuk mencukupkan clear coatnya. Jadi clear coatnya wis tinggal detik-detik terakhir. Malah di panel yang terakhir tuh kayaknya kurang. Makanya aku nggak berani nembak dengan clear coat lainnya, wis full pakai auto glue. Oke, hasilnya seperti gini. Tanggalnya jelas. Besok pagi kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini yang tembakan terakhir yang clear coatnya kurang, tapi masih buasa banget. Mudah-mudahan nanti flow time-nya temu ya. Kalau kita lihat kan ada jeruan, supaya bisa ngeflat seperti yang teman-teman lainnya di sini. Oke, alhamdulillah nggak ada yang keriting. Tinggal satu panel ini penasaran keriting atau enggak ya, ora lah, karena tadi pagi sudah wudhu. Oke, kita lihati esok pagi hasilnya seperti apa. Langsung kita pasang pada motornya. Jam 21, jam 10 kurang 3 menit ya, kondisinya seperti gini. Dan saya lihati tadi yang basah jeruk ketika habis nembak, sekarang kondisinya sudah flat, berarti flow time bagus. Setelah kita pakai thinner extra slow, nah wes, makanya kalau aplikasi siang yo pakai thinner extra slow. Untuk clear coatnya ya tentu untuk dapat flat enak. Kalau ditembak misalkan jeruk, jangan terus ditimpa terus, biarkan aja. Yang penting yakin kalau overlap kita sudah rapet ya sudah. Nanti tentang flat itu urusannya dengan flow time atau lumer yang bantu lu bisa lumer lambat itu clear coatnya, thinnernya. Jadi kalau thinnernya slow, dia bisa nata clear coatnya supaya bisa flat. Wes sederhana ngono. Bosoku serapati jelas. Partikelnya kayak gini. Ini partikelnya. Nah, ini sebenarnya warnanya kuning, berhubung di sini kamera saya kurang begitu respon untuk warna oranye, jadi kelihatan kayak pucat gitu yo. Nah gini partikelnya. Oke, jam 7 tanggal 29 atau esok pagi hasilnya seperti gini. Ternyata jeruknya relatif hilang. Nah seperti gini, ini agak terlihat. Nah jeruk kan seperti gini, ini nanti dipoles sedikit bersama dengan kotor yang kecil-kecil ini, flatting ini. Terus untuk meler yang biasanya di pojok-pojok ya aman, iki wis relatif layak, tinggal poles. Untuk media sebesar gini ya wis memang harus perlu proses poles ya, kalau untuk pengen mendapatkan ya hasil sing bagus terus layak juga. Yang jelas enggak terlalu banyak poles kalau kita bisa nembak dengan bagus. Nah gitu. Untuk clear yang sebelumnya, cat yang sebelumnya terdapat mewek pada
area kanan kiri, tapi udah bisa kita hilangi ya. Kita hilangi dengan apa itu namanya, ketika proses sanding awal. Spakbor aman, nggak ada mewek, kotor ada sedikit. Terus ini area lainnya aman, tangki ini nih jeruk sama kotor di area sini. Ini karena areanya agak susah ya memang ya. Yang ini kanan kiri ini ada kotor, ada jeruk sedikit. Nah ini bolesnya paling cuman kanan kiri ini aja bawah. Kalau lainnya areanya aman. Nah aman. Jerukan hanya di sini nih, jerukannya di sini sama kotor. Terus ini aman, nih teki berarti cuman sini kanan kiri. Terus bodi belakang ini satu kotor di sini, nanti kita poles sekalian sampai agak kita perluas sedikit supaya hasilnya ya kelihatan kenceling. Ini kotor. Kalau baliknya aman, nggak ada. Oke, kita pasang aja hari ini. Kita tampilkan nanti setelah motornya kita pasangi. Jam 3 tanggal 29, jadinya seperti gini. Mau kusut di luar ruangan masih hujan, jadi nungguin reda dulu ya. Hujannya jauh res. Nah, mantap hujannya. Ini jadi gini. Nanti kita di luar ruangan. Dan ini hasilnya setelah kita poles pada beberapa titik yang kotor dan yang terdapat jeruan ya. Karena medianya ya lumayan kecil-kecil ada, maksudnya dimensinya ini enggak rata semua enggak. Terus ambil videonya ya kondisi hujan, jadi catnya kelihatan seperti ngembun karena dari siang hari hujan. Terus untuk pekerjaan ini sendiri sebenarnya juga sama pelek, jadi sehari itu sama peleng sampai dengan selesai. Untuk peleknya warnanya tak aplikasikan warna hologram ya, jadi dasar hitam terus saya timpa dengan hologramnya aerosol. Untuk lebih jelasnya nanti di video selanjutnya saya bahas, dan juga epoksi yang saya gunakan untuk kerja cepat seperti gini yang terdapat dempulan, epoksi apa yang saya pilih nanti tak bahas setelah uploadan ini. Tanggal 29 Januari jam setengah 6, jadi masih gerimis. Saya sudah hasil akhirnya di bawah guyuran hujan ya. Jadi real tanggalnya teman-teman bisa ngecek dari mulai awal video sampai dengan saya di akhir video ini, dan juga rencananya hari ini saya upload untuk manasi mandor kawat. Yu Bayu, aku bayar meneh yu. Sama itu lulusan Universitas Oxford, hele aku bayaran meneh. Oke, hasilnya seperti gini. Mudah-mudahan dari pekerjaan yang saya jalani hari ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Dreams, I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny.